warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Delia Harahap dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau falas dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar keuangan di mana mata uang asing diperdagangkan atau dipertukarkan satu sama lain. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi suatu mata uang. Secara umum, kontrak dari pasar valuta asing meliputi beberapa isu, antara lain, yang pertama, konversi daya beli dari satu mata uang ke mata uang yang lain. Kedua, deposito mata uang asing di bank. Ketiga, perluasan kredit yang didominasi dalam mata uang asing. Keempat, perdanaan perdagangan internasional. Kelima, perdagangan kontrak opsi dan berjangka mata uang asing. Fungsi pasar valuta asing. Fungsi utama pasar valuta asing adalah pemindahan dana atau pembiayaan daya beli suatu negara atau mata uangnya ke negara lain. Ada beberapa fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, mempermudah proses pertukaran valuta asing dan perpindahan dana dari satu negara ke negara yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya clearing internasional. Yang kedua, sebagai penyedia kredit. Maksudnya adalah pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Yang ketiga, memberikan risiko. Maksudnya adalah pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Yang keempat, spekulasi. Maksudnya adalah melalui pasar valuta asing, seseorang dapat melakukannya spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Beberapa peranan pasar valuta asing bagi para pelaku pasar valuta asing yaitu: yang pertama, menyediakan transfer daya beli; yang kedua, menyediakan fasilitas kredit; yang ketiga, memberi fasilitas untuk mengurangi risiko valuta asing. Struktur pasar valuta asing. Struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari suatu fungsi utama uang bank komersial, yaitu untuk membantu nasabah dalam melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah perdagangan falas global terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, zona Asia-Australia; yang kedua, zona Eropa; yang ketiga, zona Amerika Utara. Tujuan transaksi valuta asing. Tujuan dari keharusan tunai dalam akad al-sarf ini adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Dengan adanya transaksi valuta asing dilaksanakan secara tunai, maka gharar dalam akad al-sarf ini akan hilang karena time of settlement-nya dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, harus dilakukan secara simultan atau takabut dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing. Mekanisme dan bentuk transaksi valuta asing. Bursa atau pasar falas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas falas. Misalnya, seorang importer A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari eksportir B di New York seharga 10.000 US$. Karena pembayaran harus dilakukan dalam US dollar, maka importer A di Jakarta sebagai nasabah harus datang ke bank devisa, misalnya Bank BNI, untuk membeli atau meminta US dollar dengan menjual atau menawarkan rupiah. Yang selanjutnya yaitu praktik pasar valuta asing konvensional. Yang pertama, alasan kebutuhan transaksi pasar valuta asing. Adapun dua kemungkinan yang dapat ditempuh guna memenuhi kebutuhan transaksi antara eksportir Indonesia dan importer Jepang tersebut. Yang pertama, apabila eksportir Indonesia mengeluarkan tagihan dalam rupiah, importer Jepang harus menjualnya dan membeli rupiah untuk memenuhi tagihan tersebut. Yang kedua, apabila eksportir Indonesia dibayar dengan mata uangnya, maka menjualnya dan membeli rupiah. 2. Harga di pasar valuta asing. Harga dalam pasar valuta asing di suatu negara dinyatakan dengan cara yang sama sebagaimana negara tersebut menyatakan harga dari barang dan jasa dari negara tersebut dalam mata uang lokal. Selanjutnya, praktik pasar valuta asing. Kegiatan-kegiatan jual beli tersebut biasanya terjadi pada 6 hal. Yang pertama, pembelian mata uang dengan mata uang serupa.
Yang kedua, pertukaran mata uang dengan mata uang asing. Yang ketiga, pembelian barang dengan mata uang tertentu. Yang keempat, penjualan barang dengan mata uang. Yang kelima, penjualan promosi dengan mata uang tertentu. Yang keenam, penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu. Keterlibatan perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya di pasar valuta asing. Perbankan syariah harus menyusun pedoman kerja operasional agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing, tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, norma-norma syariah dalam valuta asing. Batasan pelaksanaan valuta asing. 1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. Artinya, masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan. 2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi. 3. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus memilikinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. 4. Transaksi bekerja harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini maupun menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. 5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilihan atau bai al-fuduli. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.